Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yulianto dari D3 Teknik Mesin Universitas Pandenaran. Kali ini saya akan membahas tentang bahan bakar gas, jenis-jenisnya, ketetapan dalam pembuatannya, perbandingan kalor, teori panas yang terbuang, produk-produk yang dihasilkan, serta kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya. Bahan bakar gas, alternatif energi yang lebih bersih dan efisien. Bahan bakar gas semakin populer sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak atau BBM dan batu bara karena sifatnya yang lebih bersih dan efisien. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan dari bahan bakar fosil, bahan bakar gas seperti LNG, CNG, dan LPG menjadi solusi yang menjanjikan untuk mengurangi emisi karbon. Pengertian bahan bakar gas. Bahan bakar gas adalah sumber energi berbentuk gas yang digunakan untuk menghasilkan panas, listrik, atau tenaga mekanik melalui proses pembakaran. Sumbernya berasal dari sumber alam, seperti gas alam, atau hasil proses pengolahan seperti LPG dan biogas. Karakteristik: berwujud gas pada suhu dan tekanan ruang, terdiri dari hidrokarbon dan non-hidrokarbon, memiliki nilai kalor tinggi, dan menghasilkan lebih sedikit polutan. Jenis-jenis bahan bakar gas. Ada gas alam, ada LNG, dan ada CNG. Gas alam atau natural gas diambil dari sumber gas atau ladang minyak, terdiri dari 70-90% metana, plus etana, propana, dan pengotor. Digunakan untuk pembangkit listrik, pemanas rumah, dan industri. Ada LNG, liquefied natural gas, gas alam yang didinginkan hingga 162 derajat Celcius hingga mencair. Keuntungannya adalah volume lebih kecil dan mudah diangkut via kapal LNG. Selanjutnya ada CNG, compressed natural gas, gas alam yang dikompresi pada tekanan 200 hingga 250 bar. Umumnya digunakan sebagai bahan bakar kendaraan seperti bus dan truk. Jenis-jenis bahan bakar gas lainnya. Pertama, ada LPG, liquefied petroleum gas, hasil samping pengolahan minyak bumi atau gas alam, terdiri dari propana dan butana, digunakan untuk kompor rumah tangga dan industri ringan. Selanjutnya, ada biogas, berasal dari fermentasi limbah organik seperti kotoran hewan dan sampah pertanian, terdiri dari 50-70% metana, plus karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Digunakan untuk pembangkit listrik dan bahan bakar memasak. Selanjutnya ada hidrogen. Dihasilkan melalui elektrolisis air atau reformasi gas alam. Keunggulannya adalah nol emisi jika diproduksi dari energi terbarukan. Apa itu elektrolisis air? Yaitu penguraian senyawa air menjadi hidrogen gas dengan arus listrik melalui air. Ketetapan dalam pembuatan gas. Pembuatan gas harus memenuhi berbagai ketetapan untuk menjamin kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan. Ketetapan teknis meliputi komposisi gas, proses produksi yang tepat, serta kontrol tekanan dan suhu. Ketetapan keselamatan mencakup pengendalian kebocoran, sistem pemadam kebakaran, dan standar penyimpanan. Ketetapan lingkungan mencakup pengurangan emisi karbon dan pengolahan limbah. Dan dalam ketetapan dalam pembuatan gas harus mempunyai regulasi dan standar berupa SNI, ISO, dan sertifikasi internasional. Selanjutnya, perbandingan kalor gas. Di sini ada berbagai jenis gas seperti helium, nitrogen, dan karbon dioksida. Helium mempunyai kalor jenis pada volume tetap sebesar 3/2R atau 12,47 Joule per mol Kelvin. Dan mempunyai kalor jenis pada tekanan tetap sebesar 5/2R atau 20,79 Joule per mol Kelvin. Dan mempunyai indeks adiabatik sebesar 1,67. Nitrogen mempunyai kalor jenis pada volume tetap besar 5/2R atau 20,79 Joule per mol Kelvin.
dan mempunyai kalor jenis pada tekanan tetap sebesar 7/2R atau 29,20 Joule per mol Kelvin dan mempunyai indeks adiabatik sebesar 1,40. Sedangkan karbon dioksida mempunyai kalor jenis pada volume tetap yang jauh lebih kompleks, mencakup hingga 28,46 Joule per mol Kelvin. Kalor jenis pada tekanan tetapnya pun lebih kompleks, hingga 36,94 Joule per mol Kelvin. Sedangkan indeks adiabatiknya kurang dari 1,40. Dari tabel perbandingan kalor gas dapat dilihat bahwa gas monoatomik seperti helium memiliki indeks adiabatik tertinggi, yaitu 1,67. Sementara gas diatomik seperti nitrogen memiliki nilai 1,40. Gas poliatomik seperti karbon dioksida memiliki nilai indeks adiabatik yang lebih rendah karena energi digunakan untuk rotasi dan vibrasi molekul. Apa itu indeks adiabatik? Yaitu ukuran seberapa banyak gas yang terkompresi. LPG memiliki nilai kalor tertinggi per kilogram, sedangkan gas alam lebih efisien dalam bentuk volume. Biogas dan syngas memiliki nilai kalor lebih rendah, tetapi tetap bermanfaat dalam sistem energi terbarukan. Syngas yaitu gas sintetis. Selanjutnya yaitu teori panas yang terbuang melalui cerobong. Panas yang terbuang melalui cerobong adalah energi termal yang tidak termanfaatkan dan keluar bersama gas buang. Fenomena ini dapat menyebabkan penurunan efisiensi sistem hingga 20-30%, peningkatan biaya operasional, dan emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain pemanasan ulang udara pembakaran, penggunaan economizer untuk memanaskan air umpan boiler, kondensasi gas buang untuk memulihkan panas laten, dan optimalisasi pembakaran. Perhitungan kehilangan panas, yaitu persen heat loss sama dengan M dikali Cp dikali Tflow dikurangi tambien per LHV dikali 100%. M adalah laju aliran gas buang, Cp adalah kapasitas panas gas buang. Tflow adalah suhu gas buang yang keluar melalui cerobong setelah proses pembakaran dalam sistem. Sedangkan tambien adalah suhu lingkungan yang mempengaruhi efisiensi sistem termal. Jadi semakin rendah tambien, semakin besar kehilangan panas. Sehingga perlu strategi untuk mengoptimalkan performa sistem. Sedangkan LHV adalah nilai kalor rendah, yaitu jumlah energi panas yang dihasilkan dari pembakaran sempurna suatu bahan bakar, tanpa memperhitungkan panas laten penguapan air yang terbentuk selama proses pembakaran. Panas yang terbuang melalui cerobong ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya suhu gas buang, laju aliran massa, kandungan air, dan ekses air. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan bahan bakar gas. Kelebihan bahan bakar gas yaitu ramah lingkungan dengan emisi lebih rendah, efisiensi energi tinggi, biaya operasional lebih murah, fleksibilitas penggunaan, dan infrastruktur yang modern. Sedangkan kekurangannya yaitu bahaya kebocoran, biaya infrastruktur awal yang tinggi, emisi metana, ketergantungan impor, dan energi densitas yang rendah. Produk utamanya berupa gas alam atau natural gas, LPG, liquefied petroleum gas, serta gas sintetis atau syngas. Selain produk utama, proses pembuatan gas juga menghasilkan produk sampingan bernilai tambah seperti kondensat, gas alam, sulfur, helium, serta etilen dan propilen. Produk-produk ini memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada saran dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.